Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2024, sebuah peristiwa pengeksekusian mengguncang salah satu kota di negara Meksiko, di mana di sebuah rumah sakit yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siapapun, terjadi penembakan brutal yang merenggut nyawa seorang perempuan muda yang berprofesi sebagai perawan. Registrado en Coatzacoalcos. Familiares de la víctima informaron que la defensa del imputado no se... Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Noriko Dayana Quezada Ruiz adalah seorang perempuan muda asal Veracruz, Meksiko yang telah berusia 22 tahun. Noriko tinggal bersama ibunya yang bernama Lizeth Ruiz dan juga seorang saudara laki-lakinya. Meskipun tidak ada informasi terkait ayahnya, tetapi yang jelas dia tumbuh dalam keluarga yang hangat dan saling mendukung. Sejak dia kecil, ibunya selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun kesibukannya dalam mencari nafkah tidak membuat dirinya berjarak dengan anak-anaknya. Noriko tetap dibesarkan dengan kasih sayang ibunya hingga dia tumbuh menjadi gadis yang ceria, ramah, dan penuh ambisi. Namun Noriko tidak ingin melihat ibunya berjuang sendiri, sehingga dia pun membantunya dengan melakukan pekerjaan apapun agar bisa tetap hidup. Bahkan pendidikannya pun tetap terus berjalan dengan baik sehingga ibunya melihat Noriko sebagai gadis yang penyayang dan bertanggung jawab. Memasuki usia dewasa, Noriko melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas di Meksiko dengan mengambil jurusan keperawatan. Selama masa perkuliahannya, dia dikenal sebagai sosok yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmunya. Terlebih lagi, dia mempunyai keinginan besar untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-citanya sebagai perawat yang berfokus pada bidang bedah. Di balik kecerdasan dan ambisinya, Noriko juga memiliki kepribadian yang rendah hati, sehingga dia banyak disukai oleh teman-temannya di lingkungan kampus. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswi baru, Noriko mulai mengenal salah satu teman sekelasnya yang bernama Gregorio Michel Paredes, seorang laki-laki berusia 22 tahun yang tinggal di wilayah Benito Juarez, Coatzacoalcos. Sejak pertemuan pertama, Gregorio sudah menaruh ketertarikan kepada Noriko, terutama karena parasnya yang sangat cantik. Ketertarikan itu perlahan mendorongnya untuk dengan sengaja membangun interaksi yang semakin sering dengan Noriko. Meski di lingkungan sekitarnya Gregorio dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan tidak memiliki banyak teman, kehadiran Noriko membuat sisi lain dari dirinya tiba-tiba muncul. Saat bersama Noriko, dia justru menjadi lebih terbuka dan lebih banyak berbicara. Seiring berjalannya waktu, obrolan ringan pun terus terjalin dari hari ke hari dan menumbuhkan kedekatan yang semakin intens. Hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Kemudian hubungan keduanya tumbuh dari hal-hal sederhana yang dijalani dengan penuh ketulusan. Gregorio selalu menjadi pendengar yang perhatian, sementara Noriko merasa nyaman karena dia selalu mendapatkan dukungan dan perhatian dari pacarnya. Lalu kebersamaan mereka pun diisi dengan momen-momen ringan seperti berjalan santai sepulang kampus, belajar bersama, atau sekedar menghabiskan waktu di kafe. Sikap Gregorio yang awalnya penuh perhatian membuat Noriko merasa dihargai dan diterima apa adanya, yang mana hubungan tersebut terasa semakin berarti bagi keduanya. Berlanjut beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, Noriko mulai menyadari kalau Gregorio ini mengalami kesulitan dalam mengelola emosinya. Hal tersebut terlihat dari sikapnya yang sering meluapkan amarah ketika Noriko tidak segera membalas pesan di tengah kesibukannya. Selain itu, Gregorio juga sering menanyakan keberadaan Noriko kepada teman-temannya, yang mana seolah dia merasa perlu diawasi setiap waktunya. Pada saat yang bersamaan, aktivitas Noriko menuntutnya untuk banyak berinteraksi dengan orang lain, yang mana hal tersebut justru memicu kecemburuan dari Gregorio, terutama ketika Noriko berkomunikasi dengan laki-laki. Bahkan ketika Noriko beberapa kali menolak untuk bertemu karena tugasnya yang menumpuk, Gregorio membalasnya dengan makian. Dia menganggap hubungan mereka telah berubah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya.
Tekanan itu perlahan mulai menumpuk pada Noriko. Dia mulai merasa lelah, jenuh, seperti terkungkung dalam suatu hubungan yang dulu sempat memberi dirinya rasa aman. Hingga pada suatu waktu, dengan keberanian yang dia kumpulkan, Noriko memilih untuk menemui Gregorio secara langsung. Di hadapannya, dia menyampaikan keputusannya untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Mendengar keputusan itu, Gregorio tentunya merasa sangat terluka. Bukannya mengintrospeksi diri, dia justru menuduh Noriko telah menjalin hubungan dengan pria lain. Noriko yang selama ini berusaha menahan emosinya, akhirnya bersikeras dengan mengatakan kalau dia lelah dengan sikap Gregorio yang membuat kehidupannya terasa sempit dan terkekang. Di samping itu, Gregorio merasa dirinya telah banyak mengorbankan waktu serta uang demi Noriko, sehingga dia menganggap perempuan tersebut tidak menghargai semua yang telah dia berikan. Namun, seketika Noriko mematahkan pernyataan tersebut, dia menegaskan kalau semua pengorbanan itu bukanlah permintaan dirinya, melainkan pilihan dari Gregorio sendiri, yang mana hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengendalikan hidupnya. Sejak pertengkaran besar tersebut, hubungan mereka benar-benar berakhir. Dan di saat yang bersamaan, Noriko mulai memasuki semester yang mengharuskan dia magang di sebuah rumah sakit yang cukup besar di negara Meksiko. Di luar kendalinya, Gregorio juga ditempatkan di rumah sakit yang sama dengan Noriko. Meski hubungan mereka telah usai, Gregorio belum mampu menerima kenyataan kalau Noriko bisa melanjutkan hidup tanpa dirinya. Perasaan yang belum tuntas membuat dirinya terus berusaha menghubungi Noriko. Hingga akhirnya, demi menghentikan gangguan tersebut, Noriko memilih untuk mengganti nomor teleponnya. Namun ternyata langkah itu tidak berjalan dengan mulus. Gregorio justru mencari cara lain. Sampai akhirnya muncullah keinginan untuk mengikuti keseharian Noriko dari jarak jauh. Saat itu Noriko sebenarnya menyadari kalau dirinya sering diikuti oleh Gregorio. Bahkan dia pernah mendapati Gregorio yang mencoba menyadap ponselnya. Karena merasa terancam, Noriko pun segera mengganti seluruh kata sandinya. Selain itu, dia juga mulai mengubah rutinitas hariannya dengan berangkat lebih pagi, serta memilih rute dan transportasi yang berbeda dari biasanya. Noriko juga mulai mencoba belajar mengemudi demi menghindari kemungkinan bertemu dengan Gregorio. Semakin hari, tekanan yang terus dirasakan membuat Noriko semakin terganggu. Akhirnya, dia melaporkan perilaku Gregorio kepada pihak rumah sakit. Namun, sangat disayangkan, respon yang diterima jauh dari harapannya. Pihak rumah sakit hanya memindahkan Gregorio ke jadwal lainnya tanpa menjatuhkan sanksi yang tegas terhadapnya. Karena tidak mendapati perlindungan yang memadai, Noriko memutuskan untuk melapor kepada pihak berwajib. Namun dari laporan tersebut, Gregorio hanya menerima peringatan untuk menjaga jarak dan tidak mendekati Noriko. Dalam kondisi itu, Noriko tak memiliki banyak pilihan selain tetap melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Kemudian waktu silih berganti, Noriko perlahan mencoba membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dia mulai menjalin hubungan dengan seorang pria lain yang bernama Sebastian Hernandez, yang mana Sebastian ini juga bertugas di rumah sakit tersebut. Keputusan tersebut diambil Noriko sebagai upaya untuk kembali menata hidupnya setelah masa yang penuh tekanan. Sampai akhirnya kabar mengenai hubungan tersebut sampai ke telinga Gregorio, dan hal itu langsung memicu kemarahan yang semakin sulit dikendalikan. Perasaan amarah Gregorio semakin memuncak ketika dia melihat Noriko pulang bersama Sebastian, yang mana hal itu menjadi sebuah kenyataan yang tidak mampu dia terima begitu saja. Tak lama setelah kejadian tersebut, mobil milik Sebastian dibakar di depan rumah sakit. Meski banyak saksi yang menduga bahwa Gregorio pelaku dari peristiwa itu, namun sayangnya tidak pernah ada penyelidikan resmi yang dilakukan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Seiring waktu berlalu, gangguan dari Gregorio terhadap Noriko semakin intens. Terlebih ketika memasuki bulan Juni 2024. Di waktu itu, Gregorio mulai bertindak lebih berani dengan mendekati Noriko secara terang-terangan. Dia sering terlihat di sekitaran rumah Noriko, menguntitnya di lingkungan tempat tinggal hingga mengikutinya ke halte bus, yang mana dia merancang seolah pertemuan itu terjadi secara kebetulan. Sampai pada akhirnya, sebulan kemudian di akhir bulan Juli tahun 2024, Noriko lulus sebagai sarjana keperawatan dan melanjutkan bekerja di rumah sakit tempat dia magang sebelumnya.
Lalu dia pun mulai merencanakan perayaan kelulusannya sekaligus ulang tahunnya yang ke-23 pada awal bulan Agustus. Namun di balik rencana tersebut, tanpa sepengetahuannya, Gregorio justru tengah menyusun sebuah rencana untuk menghabisi hidup Noriko. Dia telah merasa kalau Noriko ini semakin bahagia dengan kehidupannya. Karena masih merasa karirnya ingin dipertahankan, Gregorio akhirnya memilih jalan lain. Dia memutuskan untuk membayar orang lain untuk melakukan aksi keji tersebut. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, Noriko tiba di rumah sakit sekitar pukul 6:40 pagi hari. Noriko ketika itu berjalan ke depan rumah sakit dengan senyum yang merekah. Pagi itu udara masih terasa dingin, halaman depan rumah sakit belum terlalu ramai. Lalu Noriko duduk lebih dulu di area luar rumah sakit untuk menunggu pergantian jadwal kerjanya. Sembari menunggu, dia bermain ponsel sambil menyapa beberapa pekerja lain yang berlalu lalang. Tak jauh dari sana, seorang pria bernama Luis duduk menyendiri. Dia mengenakan jaket hitam, topi, dan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Pergerakannya terlihat tampak tenang, namun pandangannya terus bergerak, mengamati sekitar seolah menunggu momen yang tepat untuk melakukan aksinya. Beberapa menit berselang, Luis kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah Noriko. Dengan nada yang tenang, dia membuka percakapan singkat. Dia berpura-pura menanyakan jadwal salah satu dokter. Noriko pun menoleh dan menjawab seperlunya, tanpa adanya rasa curiga. Namun dalam hitungan detik, suasana dalam sekejap berubah. Secara tiba-tiba, Luis mengeluarkan sebuah pistol dari saku jaketnya. Dia kemudian melepaskan pelatuk pistol tersebut hingga peluru keluar tepat mengenai bagian kepala Noriko. Dua letusan terdengar nyaring, memecah kesunyian di area rumah sakit pagi itu. Aksi penembakan tersebut terjadi begitu cepat, hingga Noriko tak sempat untuk menghindar. Noriko seketika langsung terjatuh dengan kepalanya yang mengeluarkan cairan merah. Udara yang dihirupnya pun menghilang dalam sekejap. Noriko tak sadarkan diri. Di momen tersebut, halaman rumah sakit berubah kacau. Teriakan terdengar dari berbagai arah. Beberapa orang berlari menjauh, sebagian lainnya terpaku tak percaya. Petugas di dalam rumah sakit juga langsung berlari keluar dengan tergesa. Sementara pasien dan beberapa staf lain hanya saling bertanya dengan wajah yang panik. Suasana yang sebelumnya tenang mendadak mencekam. Di tengah kekacauan tersebut, Luis langsung berbalik arah dan bergegas meninggalkan TKP. Kemudian melihat penembak telah melarikan diri, beberapa petugas memberanikan diri untuk mengecek kondisi Noriko. Mereka di saat itu melihat adanya suatu harapan setelah merasakan denyut nadi yang masih berdetak dari Noriko. Dengan cepat operasi darurat segera dilakukan, tetapi sangat disayangkan. Meskipun tenaga medis telah berupaya memberikan pertolongan, Noriko tetap dinyatakan meninggal dunia. Hal ini diakibatkan adanya luka tembak yang mengenai bagian vitalnya. Lalu di saat yang bersamaan, Gregorio yang mengetahui hal itu langsung merasa puas karena dia berhasil menghabisi Noriko tanpa sama sekali mengotori tangannya sendiri. Di sisi lain, pihak rumah sakit langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga keluarga Noriko. Tak lama laporan itu masuk, polisi tiba di rumah sakit. Mereka langsung menutup lokasi kejadian dan segera membuka penyelidikan. Salah satu orang terdekat Noriko memberikan pernyataan kepada polisi kalau Noriko sempat membuat laporan terkait penguntitan yang dilakukan Gregorio, mantan pacarnya, dan mereka menduga kalau pelaku adalah Gregorio. Tanpa berlama, polisi langsung melihat rekaman CCTV yang ada di rumah sakit untuk mencari bukti lainnya. Dan setelah menonton rekaman tersebut melalui pergerakan dan postur tubuh, pelaku tidak terlihat seperti Gregorio. Melalui petunjuk CCTV, mereka terus mencari kemana perginya pelaku. Sampai akhirnya, polisi mengetahui kalau pria di dalam rekaman tersebut adalah Luis. Beberapa potongan rekaman CCTV membantu polisi menangkap Luis pada tanggal 28 Juli 2024 di salah satu kawasan pemukiman kota Veracruz. Saat merasa telah terpojok, Luis langsung mengaku kalau dirinya telah dibayar oleh Gregorio. Dan benar saja adanya temuan sebuah transaksi yang cukup besar antara Luis dan Gregorio. Mengingat adanya pengakuan orang terdekat korban terkait Gregorio, polisi langsung mencari ke rumahnya.
Namun ketika polisi tiba di sana, Gregorio tidak berada di rumahnya. Dan di waktu yang bersamaan, mereka juga mendapatkan laporan kalau Gregorio tidak datang ke rumah sakit untuk bekerja. Setelah mengetahui Gregorio menghilang, mereka semakin yakin kalau pengeksekusian tersebut telah direncanakan. Dan itu berasal dari ide Gregorio. Berlanjut pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, polisi mengetahui kalau Gregorio telah meninggalkan kota Veracruz dan pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkapnya di wilayah Hidalgo. Singkat cerita, pada tanggal 22 Agustus tahun 2024, sidang awal Gregorio akhirnya digelar. Dia ditahan sementara sambil menunggu putusan akhir. Kemudian di tahun 2025, Luis Alfredo divonis 70 tahun penjara sebagai pelaku langsung. Sementara proses hukum terhadap Gregorio masih berjalan sampai hari ini dan belum ada vonis akhirnya. Meksiko telah menghapus hukuman eksekusi secara resmi di tahun 2005, sehingga hukuman yang mungkin akan didapatkan oleh Gregorio adalah hukuman yang serupa seperti Luis ataupun hukuman penjara seumur hidup. Lalu di sisi lain, para anggota feminis Medusas de la Costa menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan atas pengeksekusian yang menimpa Noriko. Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan menegaskan kalau kasus ini tidak boleh dianggap sebagai kejahatan yang terjadi karena luapan emosi sesaat. Menurut mereka, tindakan tersebut jelas merupakan serangan yang dilakukan dengan unsur kekerasan berat. Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum agar segera menjatuhkan vonis kepada pelaku utama dan memberikan hukuman yang setimpal. Tak hanya publik, kepergian Noriko membuat keluarganya sangat terpukul. Putri mereka yang seharusnya masih memiliki masa depan panjang diregut dengan cara yang sangat kejam. Selain itu, rencana hidup yang sudah disusun oleh Noriko hancur begitu saja. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan lain juga muncul tentang perlindungan yang seharusnya hadir malah datang terlambat. Dari kisah Noriko, ada pelajaran penting yang tidak bisa diabaikan terkait kekerasan, terutama yang berawal dari penguasaan atau obsesi. Hal ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Tanda-tanda bahaya seringkali muncul jauh sebelum tragedi terjadi. Dan ketika laporan korban diabaikan, risiko terburuk bisa menjadi kenyataan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem hukum dan lingkungan sekitar memiliki tanggung jawab besar untuk mendengar, melindungi, dan bertindak tegas sebelum nyawa kembali menjadi korban. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.